Oke, ketemu lagi ya. Kali ini untuk sesi ini kita buat kopi dengan metode V60. Di awal sebelumnya kita cerita mengenai Arabica dan Robusta. Kali ini juga akan saya buat V60 dengan metode membicarakan bikin kopi tapi Arabica dan Robusta dengan V60. Ya. Kira-kira apa saja sih yang diperlukan untuk membuat kopi dengan V60? Yang pertama adalah ini alat yang disebut V60. Kenapa disebut V60 ya? V60 itu karena dia punya sudut kemiringannya adalah 60 derajat. Ini termasuk pour over yang cukup terkenal dan berasal dari Jepang ya. Sudut kemiringan inilah yang membentuk sudut 60 derajat sehingga disebut V60. Ini bisa dari plastik, bisa dari mika, bisa dari keramik. Jadi tergantung apa nanti yang kita buat. Kebetulan saya pakai yang dari plastik bening. Udah, ini adalah komponen utama untuk membuat kopi V60. Oke, berikutnya adalah teko layar angsa. Nah, ini teko layar angsa ini diperlukan untuk membuat V60 supaya flow air itu rata. Flow air rata dan putarannya tetap. Ada yang modelnya diputar ke kanan ke kiri atau satu arah. Nanti kita praktekkan sama-sama. Kemudian berikut adalah termometer. Termometer ini nanti untuk mengukur air. Jadi air untuk membuat kopi V60 itu antara 90 sampai 95 derajat. Ada yang bilang 94, ada yang bilang, tapi saya biasanya pakai antara 90 sampai 95. Karena proses menunggu kemudian sampai ini pasti suhu sudah turun di air. Oke, berikutnya adalah kertas filter. Ya, ini kertas filter yang sudah dirancang sama dengan V60-nya. Sudutnya 60 derajat. Kertas filter ini ada dua sebenarnya kalau yang di bidang perkopian tahu. Ada warna putih dan warna coklat. Nah, kalau saya sekarang pakai warna coklat. Warna putih itu biasanya karena ada bleachingnya, proses pemutihannya. Kalau warna coklat itu warna alami. Oke, ini sudutnya 60 derajat. Nanti kita buka. Ini akan kita tempatkan di V60-nya. Oke, seperti ini. Berikutnya adalah server. Ini namanya server. Nanti ini akan menjadi tempat tampungan dari kopi yang kita buat. Nanti posisinya seperti ini. Ya. Nah, server. Tadi yang tidak kalah penting adalah timbangan. Timbangan itu untuk mengukur keakuratan dan konsistensi ya. Kalau dibilang 1:12, berarti nanti di timbangan inilah yang akan mengukur ketepatan jumlah kopi dan jumlah air yang akan kita buat sebagai campuran. Jadi nanti saya rencana akan membuat 1:12, kemudian akan saya siapkan 30 gram kopi. Jadi saya butuh air sekitar 360 ml ya. Kemudian setelah timbangan yang gak kalah penting adalah kopi. Ya, ini ada kopi Arabica, Arabica Gayo, kemudian ada Robusta. Robusta dari Dampit ini kesenangan saya nih. Oke, semua alat sudah siap. Saatnya kita mulai membuat V60. Nah, langkah berikutnya nanti akan saya grinder ya. Akan saya grinder untuk kopi Arabicanya sama kopi Robustanya masing-masing 30 gram. Oke, tadi kita sudah menjelaskan apa itu V60. Nah, untuk membuat V60 itu kita grindingnya agak kasar atau coarse ya, supaya air nanti bisa turun dengan bagus ya, dan sesuai dengan lamanya air mengendap di kertas saring. Oke, untuk ini saya perbandingan 1:12. Artinya 1 gram kopi itu untuk 12 ml air ya. Oke, saya pasang dulu timbangannya. Yang pertama kita akan grinding Arabica Gayo Wine ya.
Oke, tadi sudah kita bilang 1:12. Berarti saya harus nimbang. Ini saya mau bikin 360. Jadi saya butuh 30 gram kopi. Ya, pas, cukup. Kita dapat 30 gram kopi Arabica yang akan kita grinding. Oke, grinder kita siapkan ya. Kemudian tadi sudah 30 gram kopi Arabica kita tuang. Ya. Kopi sudah di dalam grinder, kita tutup. Saya butuh waktu sekitar 10 detik ya. 10-12 ya. Oke, nah ini cukup. Arabica sudah. Sekarang kita dengan Robusta. Ini kebetulan sama di sesi pertama kita pakai Robusta Dampit ya. Dampit itu adalah produsen kopi yang ada di wilayah Jawa Timur. Cukup terkenal Robusta Dampit itu, cukup dapat nama. Sama seperti tadi kita bikin 1:12. Ini TRA-nya udah 0. Kita masukkan kopinya. 1 8, sorry, kurang 1 biji aja. Sip, pas 30 lagi ya. Ini akan kita grinding untuk Robusta. Sama seperti Arabica, saya pikir 10-12 detik. Tuang untuk persiapan bikin V60. Tadi saya udah grinding kopi Arabica, kemudian grinding kopi Robusta Dampit. Sip kan? Seperti yang di sesi pertama, mungkin saya kenalkan perbedaan antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Sampai sekarang pun juga pasti kalau teman-teman menyimak yang pertama dan kedua, yang pertama pasti akan tahu tuh perbedaan dua kopi ini ya. Jadi tahap pertama, sebelum kita menuangkan kopi di sini, kita akan flush dulu kertasnya untuk menghilangkan kandungan bahan kimia, kemudian supaya tidak bitter. Cukup. Nah, fungsi flash ini supaya bahan-bahan kimia yang ada di kertas itu tidak terbawa pada saat kita nanti minum kopi ataupun mempengaruhi cita rasa kopi. Kenapa saya suka pakai kertas yang coklat? Supaya bahan kimia untuk bleaching nggak kebawa di cita rasa kopi. Oke, cukup flashnya. Nanti kita tuang kopi. Sip, ini rata sudah. Tadi sudah kita flashing, sekarang kita tuang kopinya. Ini pertama kita kopi Arabica. Air kita tes suhunya cukup ya, di angka 90. Oke, cukup. Oke, kita mulai pour over. Jadi yang tahap pertama 30 detik, kita turunkan 30 air dulu. Nah, oke. Ini mulai tampak bloomingnya. Ini adalah pelepasan karbon dioksida. Jadi kalau kopinya baru, bloomingnya akan muncul. Ya, Anda lihat di pour over ini, di V60 ini ada garis-garis. Itu sebenarnya adalah arah memutar dari aliran air supaya fokus ke satu titik. Ini garis-garisnya ini kalau Anda lihat. Oke. Proses membuat V60 itu idealnya 3-4 menit. Tadi yang 30 detik pertama itu untuk proses blooming. Jadi pelepasan gas karbon dioksida yang ada di kopi. Oke. Kita lanjutkan setelah 30 detik pertama. Ini kita siram.
Oke, angkanya 109 sampai angka 360. Berapa? Kita tunggu dulu. Boleh saya putar ya, supaya saya bisa lihat. Buihnya Arabica itu cukup halus, seperti kemarin waktu kita bikin tubruk ya. Oke, saya tambahkan informasi. Pada saat bikin kopi itu ada dua tipe, satu immerse sama non immerse. Kalau immerse itu bubuk kopi kita rendam. Nah, V60 ini termasuk yang sebenarnya 360 pas, yang non immerse. Jadi air hanya melintas di bubuk kopi. Kita tunggu sampai 4 menit ya, baru kita angkat. Coba kita lihat dulu buihnya, nih tipikal untuk Arabica. Ini cukup halus buihnya, ini pelan-pelan turun ya. Pokoknya nanti tidak perlu ditunggu sampai ini habis. Begitu masuk ke menit keempat, bentar, ini ada 30 detik lagi, kita angkat. Oke, ini kopi yang sudah siap disajikan. V60 1:12 Arabica Gayo. Oke, kita tuang. Cukup. Kita tes sekarang. Nah. Wah, ini sempurna ya Arabica dengan metode V60. Bitter tidak terasa, acidity bisa ditekan. Sebenarnya ini medium. Kalau teman-teman mau yang menonjolkan apa? Mau menonjolkan acidity-nya ya tadi dipercepat mungkin 3 menit. Tapi kalau karena bitter di Arabica itu selalu dihindari. Itu yang namanya over extraction. Ini cukup pas, tidak ada bitternya. Oke, sekarang coba saya cupping ya. Kira-kira di kopi ini ada defeknya apa enggak? Sepertinya sih nggak ada. Clean. Dan ini smooth ya. Acidity-nya oke, no bitter. Suka kopi ini. Oke, untuk Arabica kita sudah mencoba membuat V60. Ya, saya minum sekali lagi ya karena enak. Oke, kita lanjut ke Robusta. Nah, sekarang berikutnya kita buat untuk Robusta dari dampit. Tadi saya sudah flash semuanya, kita lanjut ya. Kita tuang 30 gram kopi Robusta dampit. Oke, siap untuk air. 1, 2, terus. Oke, cukup 90 derajat pas untuk kopi kita. Oke, kita lakukan 30 detik pertama nih. Jadi supaya bloomingnya ketahuan ya. Nah, bedanya kalau apa? Kalau Robusta dia tidak ada buih yang banyak keluar.
dan buihnya warnanya pekat. Oke, sudah 30 detik ya. Kita buang lagi. Nah, ini kalau pengen lihat buihnya antara Arabica dan Robusta. Nah, kalau tadi Arabica itu di tepinya warnanya putih buihnya. Kalau Robusta cenderung coklat gelap ya. Satu karena memang degree of roastingnya dari Robusta itu lebih gelap, lebih medium dark daripada Arabica. Kemudian kedua, tipikalnya memang tipikal buih yang gelap ya, kalau teman-teman lihat itu. Nah, lebih gelap. Kita lanjutkan lagi sampai 360. Ingat ya, cukup butuh waktu 3 atau 4 menit. Saya menitin tadi. Oke. Perhatikan lagi, ini buihnya nih. Jadi kalau warna coklat pun warna coklatnya kasar. Oke, cukup 360. Sip. Warnanya dari V60 dari Robusta cukup lebih gelap ya, bukan cukup lebih gelap daripada Arabica. Memang dari degree of roastingnya sudah beda. Dia mulai netes. Kalau netes terlalu kencang juga nggak boleh. Terlalu lambat berarti apa? Grindingnya terlalu halus. Kalau ini cukup ya. 1, 2. Oke, cukup 4 menit. Kita angkat. Nah, ini tampilan dari V60 Robusta. Wah, aromanya udah pasti ini ciri khas Robusta. Perhatikan, buihnya gelap ya, buihnya gelap, dan baunya bau bitter, tapi bodinya lebih bagus. Oke, kita tuang. Cukup, ini bagi-bagi buat teman-teman. Ya, ini karakter Robusta. Jadi aromanya tidak sekencang dari Arabica, tapi dia punya ciri khas di aroma. Bodinya oke, clean, smooth, dan tidak terlalu bitter. Itu yang saya suka. Oke, saya tes secara cupping. Oke, berhasil lagi saya bikin V60 ya. Body bagus, bold. Kemudian flavornya bagus. Aroma oke, dan bitternya nggak terlalu pekat. Enak untuk diminum single Robusta. Kali ini saya kedatangan teman saya nih, Bu Hilda. Halo. Coba, Bu Hilda ini sebenarnya bukan peminum kopi, tapi coba kita sajikan V60 ini. Kira-kira gimana komentarnya? Wah, tolong Bu. Coba nih. Oh ya, jangan lupa buka maskernya Bu. Terima kasih. Ya, gimana Bu? Wanginya enak ya Pak ya? Wanginya ini Arabica gitu ya. Rasanya tuh light sih, cuma enak. Light gitu enak. ya. Jadi beda dengan kopi kalau kita beli bubuk ya. Kalau dari biji yang fresh itu pasti beda cita rasanya. Terus di sini tuh kayak smooth gitu. Iya, itulah dari biji. Apalagi kopi asli. Nah, V60 ini biasa dipakai oleh orang Jepang untuk menikmati kopi. Supaya saripati kopinya itu bisa turun dengan sempurna. Meskipun dia bukan immerse ya, tapi non immerse. Jadi cuma lewat aja. Kopinya lewat aja. Jadi yang pahit atau yang defect itu nggak turun. Hanya saripati yang bagus yang turun. Makanya ada istilah over extraction atau under extraction. Kebetulan nih bumbu ini adalah pas extractionnya. Wah, Gitu. pantesan spesial dong Pak ya. Spesial, oke. Terima kasih Bu. Pak Eko. Ya, oke teman-teman. Coba deh, enak banget. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Tunggu berikutnya untuk topik-topik yang lain mengenai kopi.